Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Nah, kita kembali lagi berjumpa pada malam hari ini dengan satu pembahasan yang kembali sangat menarik. Dan ini juga pilihan pemirsa. Iya. Ya, ini datang dari pemirsa judulnya ini. Apa judulnya? Judulnya Anak Berantem. Anak Berantem. Maksudnya apa ya? Ini saya yakin di semua rumah tangga pernah anak kita berantem ya. Ya, jadi ini pembahasan yang menarik nih. Saya yakin narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf akan berikan tips, solusi supaya bagaimana menghandle atau mengatasi anak yang berantem ya. Wah, ini menarik sekali. Ya. Sebelum kita memulai acara Obsesi Hati, kita akan membaca ayat tema kita. Ayat tema kali ini terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 17. 1 Petrus 2 ayat 17, demikian firman Tuhan. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Pada malam hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk mengikuti acara Obsesi Hati. Berkati narasumber kami dari Amerika yang akan membawakan pelajaran yang tentunya sangat baik bagi kami semua. Berkati semua jaringan, berkati kru Hope Channel juga yang melakukan tugas untuk menyiarkan acara ini dengan baik. Para pemirsa yang mendengarkan dan yang menyaksikan, berkati juga agar semua pelajaran yang disampaikan dapat kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Diingatkan kepada pemirsa Hope Channel Indonesia yang ada di rumah, jikalau saudara punya pertanyaan, jangan ragu-ragu kirim pertanyaan saudara ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda. Atau saudara juga boleh menuliskan pertanyaan tersebut di akun media sosial daripada Hope Channel, yaitu melalui Facebook dan juga YouTube. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup pertanyaan saja. Dan juga diberitahukan bahwa Anda bisa menyaksikan live streaming dari Hope Channel Indonesia melalui IndiHome channel 870, juga melalui antena parabola dengan satelit Episat frekuensi 3973 MHz MHZ 3973 MHz, atau juga saudara bisa melalui website daripada hopechannel.id, di mana aplikasinya dapat para pemirsa unduh atau download melalui Play Store atau App Store. Dan tentunya saudara-saudara semua para pemirsa boleh menyaksikan siaran Hope Channel selama 24 jam. Wah, ya, menarik ya. Betul. Saat ini kita akan menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Shalom. Shalom, Leo dan Fitri. Ya, dan salam sehat. Salam sehat malam. Pagi dan selamat malam untuk di Indonesia. Ya. Kita sudah tidak sabar nih mendengarkan pembahasan anak berantem. Wah, jadi kita akan langsung saja mempersilakan narasumber kita untuk boleh membawakan pembahasannya. Silakan. Silakan Pendeta dan Ibu. Baik, selamat malam pemirsa yang berbahagia. Memang kita kadang-kadang mengalami tantangan yang cukup luar biasa, yaitu anak-anak kita yang sama-sama kita cintai berantem, ya. Dan sering ya saudara yang berantem itu kadang-kadang bukan hanya kepada masa kanak-kanak, tetapi sampai sudah orang tua juga masih juga mengalami masalah-masalah tersebut. Jadi kita akan coba lihat bagaimana idealnya dan bagaimana kita mengatasi atau menghindarkan akan masalah ini. Baik, kembali kepada ayatnya, kita bisa lihat di dalam buku 1 Petrus 2 ayat 17. Yang tadi sudah dibacakan oleh Fitri, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah Raja.
Jadi semua orang, termasuk juga saudara-saudara kita. Tetapi di sini kasihlah saudara-saudaramu. Itu berarti bahwa saudara-saudara itu adalah tempat di mana kita menunjukkan kasih sayang satu sama lain. Ya. Tetapi kenapa sampai kakak beradik, saudara-saudara yang datang dari orang tua yang sama, ya bisa terjadi pertengkaran? Ya, kita coba lihat. Ada beberapa faktor yang mungkin bisa terjadi. Ya, mungkin karena suka terbuka satu sama lain. Jadi karena saking terbukanya, yang satu tersinggung. Jadi bertengkarlah. Kemudian sifat jahil, kadang-kadang ada yang suka coba menggoda kepada kakak, menggoda adiknya. Kadang-kadang adik juga ganggu juga sama itu. Ya. Dan alasan yang lain bisa juga karena kan di rumah nggak usah formil ya, jadi nggak ada batasnya, jadi ya seenaknya saja ngomong antara adik-adik dan abang-abang dan kakak-kakak ya, jadi sehingga ya kakak mungkin tidak bisa menerima, ya bertengkar lah. Kemudian kadang-kadang ada perbedaan yang menyolok. Ya perbedaan itu yang menyolok, ya satu laki-laki, satu perempuan. Kemudian satu tinggi, satu pendek. Ya. Kemudian ada juga kadang-kadang perbedaan-perbedaan secara kepintaran. Yang satu mungkin tahu matematika, yang lain itu lebih bagus suka menyanyi misalnya. Atau yang lain suka olahraga, kemudian yang lain itu adalah suka membaca. Piano aja. Jadi perbedaan yang menyolok kadang-kadang bisa menyebabkan seorang itu merasa lebih daripada yang lain. Jadi sehingga terjadilah pertengkaran dan mudah meremehkan satu sama lain. Kamu apalagi kalau fisiknya kurang bagus. Kamu pendek katanya. Jadi kamu sih pesek. Itu sangat jelek sekali ya. Itu adalah bisa sumber pertengkaran ya. Dan ini kadang-kadang menimbulkan persaingan dalam keluarga. Ini persaingan keluarga termasuk misalnya orang tua juga, oleh sebab satu mungkin gajinya lebih besar ya. Kemudian ini suami gajinya lebih kecil daripada sang istri. Kadang-kadang sang istri pandang remeh kepada suaminya, bilang kamu gajinya segitu aja ya. Itu kan anak-anak kan dengar ya. Jadi oleh sebab adanya satu persaingan yang demikian, maka bisa menimbulkan juga pertengkaran dalam anak-anak, sebab orang tua aja pun bertengkar ya. Jadi orang tua yang bertengkar menimbulkan ya anak-anak yang suka bertengkar. Ingatlah yang kita selalu berulang kali sudah katakan di dalam Obsesi Hati presentation sebelumnya, bahwa parents ya itu ngajar anak-anak by modeling ya. Jadi kalau kita memberikan teladan yang jelek, akibatnya maka anak-anak itu ikut juga. Saya ada satu orang katanya, ini anak saya, kebetulan dia adalah istrinya, kalau dia dapat gaji itu per menit. Padahal sama-sama dua-dua dokter, tapi ini anak kamu, katanya anak mantunya itu gajinya nggak per menit, tapi anak saya dibayar per menit. Jadi waduh, bertengkarlah mereka karena saling membanggakan akan penghasilan yang lebih tinggi, sehingga anaknya pun dia begitu ya. Jadi anak-anak juga bisa bertengkar satu sama lain. Dan ini menimbulkan suatu dampak yang sering merupakan suatu dampak yang negatif dalam keluarga. Kalau sebenarnya tetap persaingan. Jadi yang satu ingin lebih tinggi daripada yang lain. Dan menimbulkan berbagai macam masalah yang lain. Nah sekarang, bagaimana cara menghentikan akan perkelahian itu? Kita mau supaya anak-anak jangan sampai berkelahi. Stop perkelahian. Jadi satu hal yang sangat penting adalah harus kita buat suatu peraturan. Jadi anak-anak semua tahu peraturan itu. Apa kira-kira peraturan itu? Kalau berkelahi jangan memukul. Kan karena kalau memukul kan itu bisa sampai kadang-kadang tergores, kadang-kadang koyak atau kadang-kadang bisa patah tulang dan sebagainya. Jadi nomor satu, kalau berkelahi jangan memukul. Jangan pernah satu anak, walaupun mungkin ya pukulan anak-anak itu masih kecil ya, tetapi there is a no. Kalau dia sudah belajar memukul pada waktu kecil, nanti jadi KDRT ya, besar dia selesaikan persoalan semua dengan cara memukul. Itu peraturan pertama. Kemudian misalnya jangan berteriak ya.
Kita sudah pernah bilang bahwa jangan bertindak kecuali rumah terbakar. Oke, jadi mencuri dan sebagainya itu adalah hal yang harus ditinggalkan. Perlakukanlah saudara dengan hormat. Itu biar berkelahi, kasih tahu aja bahwa dia berkelahi. Saya kadang-kadang lihat cucu kita ya masih kecil, don't talk to me like that, I feel hurt. Wah, dalam hati saya bagus juga. Dia nggak berteriak, tapi dia katakan saya jadi tersinggung katanya karena bicara kayak gitu ya. Jadi itu harus dididik dari kecil ya. Oke. Kemudian jangan pergi ke kamar saudara dan mengambil hal yang pribadi tanpa seizinnya. Ya. Mau baca-baca, kebetulan dia punya diary. Ya. Jadi dia mau baca-baca, itu kan sesuatu perkara yang bersifat pribadi yang tidak boleh, personal. Dan bukan saja itu, ambil bajunya atau apanya, saya sudah ambil bajunya, loh kok nggak permisi ambil baju atau kaos kakinya. Walaupun saudara sendiri harus hormat. Di situ dia belajar untuk menghormati, ini bukan barang saya, ini barang dia. Jadi dia bisa bilang, boleh saya pinjam pitanya atau saya pinjam apanya. Dan jangan asal aja ambil begitu. Itu satu perkara peraturan yang harus dipatuhi. Jadi supaya jangan berkelahi. Kemudian kalau seandainya mereka bertengkar, orang tua harus tetap tenang. Calm. Jangan orang tua emosi. Kalau misalnya orang tua emosi, kemudian orang tua bisa pukul anak lebih keras daripada seharusnya. Jadi hukuman itu jadi lebih keras daripada pelanggarannya. Jadi itu adalah satu hal yang sangat membahayakan dan merusak akan kejiwaan daripada anak itu. Kemudian yang ketiga kita lihat, ajarkan anak-anak bagaimana untuk menyelesaikan konflik. Jadi biarlah mereka itu menyelesaikan, jangan kita yang menyelesaikan, sebisa-bisa mungkin mereka menyelesaikan. Saya pernah kembali waktu itu kita ke rumah anak kami, kebetulan dia ada teman-teman yang bawa juga anaknya, 3 orang anaknya. Wah, rame deh kalau anak-anak itu kan kadang-kadang sedikit sudah menangis itu. Terus anak mantu kami Patrick katakan, Mom, let them solve the problem. Jadi dia bilang katanya, biarlah mereka selesaikan problem mereka sendiri. Jadi jangan langsung orang tua harus selalu turut campur Jadi orang tua harus belajar mendidik anak itu untuk menyelesaikan masalahnya. Dan betul, 5 menit kemudian sudah berangkul mereka, anak-anak lah namanya kan. Sebentar berkelahi, sebentar mau berdamai. Makanya kalau orang tua ikut entah kita punya anak berkelahi dengan teman-temannya dan orang tua, nanti anak-anak sudah baikan, orang tuanya masih musuhan karena ikut campur Jadi ajarkan anak-anak untuk menyelesaikan problemnya sendiri. Kemudian cari tahu sebab mengapa anak Anda suka berantem. Mungkin ada masalah-masalah yang telah terjadi. Mungkin juga anak itu kurang tidur tadi malam, atau mungkin juga oleh sebab anak ini mengalami gangguan-gangguan tertentu atau mungkin kurang sehat dia gampang tersinggung atau juga oleh sebab mungkin lapar. Hypoglycemia. Jadi kita cari tahu penyebabnya. Itu cara menghentikan perkelahian. Oke, mengatasi ada juga masalah antara anak sulung dengan anak bungsu Bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut? Dekati keduanya, namun alihkan perhatian kepada hal yang lain seolah-olah tidak melihat anak yang berdekat. Jadi kita dekat aja supaya dia tahu bahwa orang tua menyadari bahwa mereka ada pertengkaran, tapi tidak seolah-olah tidak melihat mereka bertengkar. Mereka sadar aja, Mami dan Papi ada kotek di sini, atau Oma dan Opa ada kotek di sini. Jadi dia lebih rendah lah. Jadi bersikap tegas dengan memberikan kedua hukuman yang sama. Ini jangan katakan oleh anak sulung itu dia lebih besar, jadi hukumannya lebih besar daripada anak adiknya yang bungsu. Kalau misalnya keduanya dihukum, misalnya perlu apa yang kita biasa sebut anjurkan hukumannya ada dalam bentuk time out, artinya di strap, Jadi dia harus tinggal di kamarnya misalnya untuk 5 menit, Jadi itulah yang harus dibuat sama-sama, jangan di sini setengah jam, di sini 5 menit. Jadi hukumannya adalah sama. Time out, privilege-nya diambil. Sebab sekali lagi kita katakan jangan
pukul anak itu. So, dengan pukul anak itu menyebabkan dia memikirkan solusi dari problem di rumah tangga, dia akhir kemudian bisa dilakukan dengan pemukulan. Jadi itulah KDRT. Jadi tapi time out, ambil privilege-nya. Mereka misalnya bisa main, sekarang nggak boleh main 5 menit, tinggal dulu di kamar gitu. Jadi supaya dia mengerti. Kemudian pisahkan. Kalau memang mereka sampai berkelahi, tidak bisa kita katakan biarlah mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Tidak. Kalau mereka sudah berkelahi, berantam, kita harus pisahkan. Cari tahu dulu apa yang menyebabkan, penyebabnya apa. Rupanya yang sulung selalu mengejek akan anak adiknya, atau suka perintah-perintah adiknya. Atau mungkin dia ambil sesuatu, misalnya ambil ballpoint atau mainannya diambil tanpa izin. Jadi saya kemudian tanya kakak kita sebelah, kakak tahu bahwa itu salah? Iya. Oh salah, iya, memang saya salah. Kalau sudah tahu salah, kemudian minta maaf, sudah minta maaf, ajak mereka untuk berpelukan dan berdoa bersama-sama. Jadi kita coba lihat sebab daripada suatu masalah tersebut. Kemudian jelaskan keuntungan berhubungan baik dengan saudara kandung. Kak, sebenarnya yang sekolah pertama yang mereka hadapi adalah dalam keluarga. Kalau mereka tidak bisa berdamai dengan keluarga, nanti di pasangan mereka, di dalam perkawinan mereka juga mereka tidak bisa belajar untuk berdamai. Hal yang sangat penting juga adalah mendidik anak itu melakukan kegiatan bersama dengan memberikan tanggung jawab yang sama. Misalnya kadang-kadang ayo cuci piring sama-sama, jadi tanggung jawabnya sama-sama. Kemudian ayo buat kue, atau buat kita sorbet, jadi yang satu anak memasukkan strawberries, yang satu lagi memasukkan nanas. Jadi melakukan proyek itu bersama-sama, maka anak itu belajar untuk bertanggung jawab, kemudian mereka bisa merasakan adanya sukacita dalam mencapai sesuatu. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting. Jadi sebagai gantinya mereka akan bertengkar, oleh sebab mempunyai kegiatan yang bersama-sama dilakukan. Dalam melakukan kegiatan bersama, justru mereka merasakan ini sukacita dalam melakukan pekerjaan bersama-sama. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting. Kemudian kita coba lihat ada beberapa bimbingan Alkitab yang kita harus ingat. Yang pertama, jangan saling membenci. Apa ada di dalam Alkitab katakan itu? Ada. 1 Yohanes 3:15 dikatakan bagaimana? Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi dari kecil kita harus katakan, jangan benci, itu saudara kamu. Jadi bisa saling menyayangi satu sama lain, saling mengampuni satu sama lain. Jadi penting sekali. Kemudian kita didik mereka untuk saling untuk membantu, sejak masa kecil. 1 Yohanes 3:17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Kan kita sering lihat, saudara yang kaya, dia nggak peduli sama yang miskin itu nggak baik. Tapi kalau dari kecil, dari masih anak-anak itu balita di bawah 5 tahun sudah kita ajar, haruslah kita saling menolong satu sama lain, saling membantu sama lain. Itu akan keterusan sampai besar. Dan kalau mereka sudah berkeluarga pun, aduh kasihan saudara kita yang satu itu nggak bisa makan, biarlah kita kasih sisi uang untuk kasih makanan. Jadi ada beberapa prinsip yang sangat penting dalam soal keuangan yang kita harus hindarkan, yaitu namanya yang pertama adalah kita bisa singkat dalam bahasa Inggris itu sins, S-I-N-S. Jadi sins itu adalah self sufficiency. Jadi dia rasa sudah cukup saja, sudah artinya bergantung kepada uang saja. Atau yang kedua adalah idolize, yaitu mengidolakan akan uang. Tetapi jangan lupa
yang sering dilakukan oleh orang adalah neglect, ya, yaitu melalaikan akan orang yang berkekurangan. Kalau kita mau menolong orang, yang pertama harus kita tolong adalah saudara kita sendiri, ya. Itu satu hal yang sangat penting dan tertulis juga di dalam Alkitab, ya. Kita harus menolong, melihat saudaranya, lihat saudara seiman lebih dahulu ataupun saudara kandung kita. Itulah yang pertama kita harus tolong. Mereka itu diberikan kepada kita supaya kita mempunyai tanggung jawab. Ya. Sebab kalau bagaimana kita bisa senang-senang makan padahal saudara kita itu nggak ada uang untuk makan, itu sama sekali itu tidak alkitabiah. Jadi ingatlah bahwa melihat saudaranya menderita kekurangan, dan itu harus diajar dari kecil. Jadi tidak boleh ignore, harus menolong satu sama lain. Kemudian kasih itu di atas segalanya. Oke. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 6 selalu kita baca, tapi bagus kita ulangi lagi. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Nah, ini harus kita pupuk anak-anak itu dari kecil, ya. Jadi dalam masa pertumbuhan mereka senantiasa diulangi dari waktu ke waktu, ya. Maka dengan menggunakan akan firman Tuhan, mengajak anak ini untuk bertumbuh, ya, dengan penuh dengan kasih satu sama lain. Dan kalau mereka sudah mengasihi, itu kita harus kasih acknowledgement. Saya sering katakan kepada cucu kami, kalau mereka udah mau pergi, satu mau pergi les gitar lah, satu mau pergi ini, dia satu tinggal di rumah, dia bilang, oh give me a hug. Jadi mereka pelukan, bilang, aduh Oma senang sekali kalau lihat Chelsea dan Caitlin saling sayang satu sama lain, hug satu sama lain. Nah, itu kita harus bilang, jangan setelah mereka sudah menunjukkan kasih sayang kita nggak kasih komentar. Itu jangan kita celit-celit kasih komentar, ya. Jadi memberikan apresiasi sangat penting sekali, ya, bagaimana anak itu mendapatkan afirmasi, affirmation untuk apa yang mereka buat di dalam tindakan mengasihi akan saudara. Jadi mereka tahu, oh, mengasihi itu disenangi, ya, mengasihi itu mendapat perhatian, lebih lagi dia melakukan. Jadi, tapi kalau tidak ada diperhatikan, mereka tidak ada affirmation, mereka tidak akan lakukan. Nah, yang keempat ini kita tengok, hormatilah semua orang. Di dalam 1 Petrus 2:17 dikatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Ini yang tadi sudah kita sudah singgung tadi, kasihi akan saudara-saudara. Kemudian, ya, dalam apapun keadaan selalu tenang dalam segala situasi. Ya, Amsal 15 ayat 1. Misalkan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi kalau memang sudah satu berteriak, satu lagi berteriak, wah, enggak reda-reda dia punya kemarahan. Jadi justru akan makin lama makin parah, makin kuat. Tetapi kalau misalnya seorang marah-marah sekalipun tapi jawab dengan lembut, ya sayang, bolehkah kita bicara dengan lebih baik-baik? Jangan bersuara tegas. Jadi kita volume dikasih kecil, dibikin kecil, ya, tenang, perlu untuk senyum juga. Oke. Kemudian lakukan kebaikan kepada orang lain. Matius 5:22. Ya, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wah, apa yang dimaksudkan ini adalah supaya kita bertindak dengan melakukan kebaikan kepada saudara kita. Oke. Nah, sekarang yang ketujuh, kalau ada suatu masalah, cari tahu akar masalah itu apa. Apa yang dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ya, kadang-kadang mereka tersinggung karena mereka punya perasaan rasanya dihina, ya itu. Jadi kita cari tahu. Nanti kalau mamanya orang itu bilang, oh kok begitu? Ya ingat,
Kristus pun bagaimana? Sudah dipalang, sudah dikasih paku ya di sini. Tapi apa yang Kristus katakan kepada orang itu? Ampunilah kesalahan mereka karena mereka tidak tahu. Jadi, oh iya ya, kita kan anak-anak Yesus Kristus. Kita harus juga mempunyai tabiat seperti Kristus. Jangan kita mempunyai perasaan lekas mudah tersinggung karena baru aja kita diremehkan atau apa. Jadi kita solve the problem, cari tahu akar dari masalah itu. Ya, jadi ini hal yang sangat penting untuk melihat akan akar daripada suatu permasalahan. Kita sudah singgung, misalnya pada saat anak itu bertengkar, ya, lihat apa yang menyebabkan itu pertengkaran. Ya, itu satu hal yang sangat penting sekali. Kemudian jangan menilai sesama saudara. Maksudnya apa? Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Oke. Jadi jangan bersungut-sungut atau saling menyalahkan, dan ingatlah menyalahkan orang lain adalah dosa yang tertua di dunia ini. Ya, Hawa menyalahkan. Inilah Adam menyalahkan Hawa menyalahkan ular. Ini ular lagi yang menggoda saya. Jadi padahal Tuhan yang menciptakan ular. Ya. Jadi sering sekali kita suka untuk menyalahkan akan orang lain. Ya. Dan orang-orang yang mempunyai jabatan atau sukses yang tinggi, ya, di tingkat teratas, ya, 3% dari orang-orang yang sukses adalah orang yang siap untuk melihat kesalahan sendiri, ya, dan juga, ya, mencari jalan supaya masalah itu dapat diatasi. Ya. Baik, kemudian kita coba lihat faktor yang berikut, ya, di dalam Efesus 4 ayat 32. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita harus belajar untuk berbuat baik kepada semua orang. Nah, dari mana mereka belajar? Dari rumah, dari kecil. Jangan berantem, selalu penuh kasih sayang. Jadi dengan berbuat baik, kita ajarkan kepada anak untuk melaksanakan ini dari kecil. Kemudian, ya, apa yang dianjurkan dalam Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Jadi itu berarti bahwa selesaikan masalah adanya satu pertentangan antara anak-anak kita atau cucu-cucu kita, selesaikan. Kenapa? Sebab itulah tindakan yang seharusnya. Kemudian kita harus ingat bahwa masing-masing itu orang punya talenta sendiri. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi kita ajar anak-anak kita untuk serve, melayani, supaya sesuai dengan bidangnya. Yang tahu untuk main piano, kita berikanlah melatih untuk main piano selalu. Yang tahu nyanyi, ya. Atau yang lain mungkin lebih senang, dia suka kepada olahraga, ya. Jadi masing-masing itu berbeda, ya. Dan tetapi semuanya dapat digunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian ajar mereka untuk tetap rendah hati. Ya, dalam Filipi 2 ayat 3-4 dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Jadi dipupuk kita untuk menjadi orang yang humble, yang suka melayani, yang mau memperhatikan akan kepentingan orang lain. Oke. Nah sekarang ada beberapa prinsip yang sangat penting sekali bagaimana kita menangani akan mengenai masalah berantem anak-anak. Ya, kita harus ingat bahwa kalau kakak beradik dapat belajar untuk memecahkan konflik dalam masa muda mereka, saat mereka menjadi dewasa, mereka bukan hanya sebagai kakak beradik, tetapi sudah menjadi sahabat terdekat untuk seumur hidup. Ini adalah satu hal yang sangat penting sekali, ya, bahwa keadaan di rumah dan sebagainya, kalau bertengkar itu umum, ya. Namun tahu menyelesaikan masalah ini menjadi satu hal yang akan menjadi kenangan untuk seumur hidup. Dan ingatlah, ya, beberapa poin yang sangat penting, ya.
Ini yang kita harus ingat. Ya, ini Dr. Wade F. Horn, a clinical child guide, a psychologist and president of the National Fatherhood Initiative located in Gaithersburg, Maryland. Dan berapa jauh dari tempat kita, 4,5 jam dari tempat kita. Dia katakan memiliki suasana yang tenang dan damai bukanlah satu-satunya tujuan. Bukan kita harap ada peaceful, tapi kita bisa solve the problem, ya. Jadi kita harap ya tenang-tenang saja, tidak bertengkar. Tetapi itu bukan satu-satunya. Ya. Kenapa? Kita mau supaya anak-anak itu saling mendukung satu sama lain. Ya. Kemudian anak-anak itu boleh memberikan dorongan, semangat, persahabatan, ya. Dasar daripada yang merupakan satu dasar kasih sayang dalam rumah tangga, ya. Dan mereka itu mengasihi satu sama lain. Jadi bukan hanya tenang, ya nggak apa-apa, tetapi mereka itu mendukung satu sama lain. Itu yang sangat penting, dan itu merupakan suatu harta di dalam suatu rumah tangga, ya, yang akan dipupuk oleh anak itu terus sampai dia berkeluarga. Ya. Jadi keadaan yang luar biasa. Saya kagum dengan saya punya istri ini, ya, dengan saudara-saudaranya akrab sekali. Tadi malam mereka ngobrol, walaupun di 4 negara yang berbeda, artinya di 4 tempat yang berbeda, ya. Ada yang di Texas, ada di Indiana, tapi ngobrol, ya. Kadang-kadang mereka ngobrol bisa 4 jam, ya, melalui teleconference, ya. Jadi ya memang orang tua sudah mengatakan, anak-anak bakuliah sama-sama, itu bahasa mungkin orang Manado mengerti. Bakuliah satu sama lain, ya. Jadi kalau ada yang kekurangan, kita selalu saling menolong satu sama lain. Jadi akrab lah. Sampai saya punya abang ipar ini, ya, yang paling tua bilang, aduh saya senang sekali lihat kamu orangnya masak sama-sama, ketawa sama-sama, ngobrol sama-sama. Pokoknya kita exercise sama-sama, ke gereja sama-sama. Jadi pokoknya ya ada perbedaan pendapat, ya, tapi kita hormati mereka yang mempunyai ya. Pokoknya dia punya pendapat kayak gitu, ya oke, dia begitulah, tapi saya tidak. Jadi kita mempunyai hidup yang akur. Sampai baru aja berpisah dari pertemuan reuni di Orlando, terus kita lagi sudah look forward untuk pertemuan di Texas. Ini bulan depan mau pertemuan di Tennessee, kita sudah semangat banget, ya, untuk ini. Jadi semua kumpul 4 dengan pasangannya semua. Jadi kita coba lihat bahwa ini adalah jadi suasana damai bukan hanya satu tujuan, tetapi juga pentingnya saling mendukung satu sama lain dan memberikan semangat satu sama lain. Baik, kemudian prinsip yang berikut adalah kita harus menjadi pembimbing, bukan sebagai wasit. Stop gitu, enggak. Kita harus, ini dikatakan oleh Elizabeth Carey, author of Help, the kids are at it again. Jadi kalau jangan, kalau seperti wasit kan kita selalu stop, mulai gitu kan, ini tidak, tapi kita solve the problem dan kita bimbing kenapa sih sampai jadi begini. Jadi anak-anak itu belajar daripada pertengkaran mereka. Jadi menurut keterangan daripada ini Elizabeth Carey ini dikatakan bahwa dengan mengajarkan anak itu untuk menyelesaikan permasalahannya, maka anak-anak itu akan dapat bertumbuh untuk saling menolong satu sama lain. Ya, jadi mereka akan diajarkan, ya, untuk tidak mengganggu, tetapi bagaimana untuk menolong, ya, dan tindakan untuk menolong satu sama lain ini menyebabkan mereka itu senang selalu, ya, dan bertumbuh bersama-sama sampai di hari tua suka untuk menolong satu sama lain. Dan juga terhadap nanti pasangan hidup. Jadi kalau umpamanya pasangan kita punya suami atau istri lagi susah, kita sudah sebagai natural way itu mau menolong aja, jangan urusan kamu lah, kamu punya pekerjaan itu, enggak. Kita jadi karena dari kecil sudah dididik untuk menjadi penolong satu sama lain. Dan mereka akan coba lihat kalau ada suatu masalah, maka mereka akan datang kepada orang tua. Ada suatu masalah yang kami hadapi, ya. Jadi bagaimana menolongnya. Jadi orang tua tidak akan terlalu susah untuk mencari suatu solusi, ya, oleh sebab menyadari bahwa anak itu tahu bahwa mereka memerlukan suatu pertolongan. Baik, jadi ingat bahwa menjadi pembimbing bukan sebagai wasit, ya, siapa yang menang, siapa yang kalah, ya, dan sebagainya, tetapi bertumbuh bersama-sama.
Kemudian ya Ini perlakukan setiap anak secara unik, unik, bukan hanya diperlakukan ya sama rata. sama rata Ya, saja. jadi treat children uniquely, not just equally. Apa Ini yang dikatakan oleh Linda Dunlop, Dunlap ini ya. chairman of the psychology department at Mary's College in Poughkeepsie, New York. Ya. Jadi dikatakan bahwa jangan memaksa bahwa anak yang lebih muda itu akan ya melakukan apa yang dikatakan oleh orang yang lebih tua, anak yang lebih tua ya. Tetapi haruslah mereka itu diperlakukan dengan sangat pribadi. Unik. Ya, secara masing-masing kan ada talentanya, masing-masing ada dia punya. Jangan kita bandingkan. Nah, itu yang paling jelek, membandingkan. Kalau dia suka ya untuk masak-masak, ya biarlah dia masak-masak. Yang lain suka mau belajar, oke. Kan kita perlu juga orang yang spesialis dalam kulineri. Jadi ada anak yang sangat sensitif sekali, ya. Dimarah langsung dia menangis ya, dan dia tidak bisa tidur. Tetapi ada anak yang tidak terlalu kena di hati ya. Jadi oleh keadaan yang satu sensitif, satu lagi itu tidak peduli ya. Kita tidak bisa perlakukan mereka itu sama. Jadi langsung kita katakan pada anak, kamu ini cengeng, gini aja menangis ya. Tetapi justru kalau dipeluk, disayang, ya, maka anak itu merasa bahwa anak dia adalah anak yang betul-betul yang dan mendapat perhatian yang unik, yang sangat unik. Jadi ini penjelasan dari Dr. Linda Dunlap ini adalah sangat penting sekali ya, bahwa kita tidak boleh memperlakukan anak itu semua sama, tetapi keunikannya masing-masing. Tetapi nah ini yang Kathleen barusan sebutkan. Jangan bandingkan anak-anak satu sama lain ya. Untuk memotivasi, tengoklah itu dia sampai dapat AA terus semangat. Jadi bandingkan, ya mungkin dia tidak pintar dalam soal matematika, tapi dia pintar misalnya menjahit. Ya biarlah dia menjahit. Kita kan perlu juga orang yang bisa menjahit baju kita. Jadi jangan kita bandingkan. Masing-masing orang itu mempunyai kesanggupan mereka tersendiri. Jadi sebagai orang tua, ingatlah prinsip ini. Jangan sama sekali bandingkan satu sama lain untuk motivasi mereka. Kakak kamu belum begitu, kok kamu kok begitu aja terus-terus. Itu is a no-no. Ada yang katakan ya, kakakmu itu pintar sekali untuk berkhotbah. Ya, kamu ini tidak tahu apa-apa. Wah, itu akan menimbulkan rasa diri. Kemudian langsung dia berpikir, saya ini tidak tahu apa-apa. Jadi akhirnya dia tidak mau mencapai apa-apa. Ya. Tidak mau belajar juga, buat apa? Saya kan bodoh. Ya, dan sebagainya. Tidak boleh kita coba membandingkan ya akan hal ini. Kemudian hindarkan peraturan yang kaku, rigid rules ya. Jadi apa yang maksud dengan rigidnya? Oke, nah sekarang yang selalu berdoa misalnya adalah David ya. Kemudian yang selalu cuci piring ya adalah si Hannah ya. Kemudian yang ini jadi masing-masing ya tugas itu dengan kaku dan tidak artinya tidak fleksibel, ya, tidak lentur, ya. Jadi kita harus buat segala sesuatu itu boleh berjalan dengan baik, ya. Kemudian memberikan peraturan dan memberikan kesempatan orang untuk berusaha dengan sebaiknya. Jangan rigid rules, ya. Oke. Kemudian hindarkan peraturan yang kaku. Kemudian salurkan sifat kompetisi dengan secara yang kreatif ya. Kompetisi apa yang dimaksudkan, dan bukankah kita tidak mau kompetisi ya? Nah, kita coba lihat daripada anak ini saling kompetisi ya, untuk mencari yang terbaik, tetapi dengan sifat merasa lebih tinggi daripada yang lain, kita lihat bakatnya apa. Ya, salurkan sesuai dengan bakatnya. Ya, suka ski, ya kasih dia ski. Suka main tenis, kasih dia main tenis. Suka dia main badminton, kasih dia main badminton. Ya. Jadi dengan demikian itu sifat untuk berusaha itu akan bisa berkembang untuk sesuatu perkara yang kreatif. Nah, ini yang satu hal yang sangat penting ialah apa ya.
yang Lagi-lagi disebut oleh Linda Dunlop, ya. secara umum. Ya, Ya. dia katakan secara umum hindarkanlah memihak dan membuat anak punya perasaan bersalah. Nah, Jadi memihak ya itu kamu memang ya anak yang paling besar ya, kamu yang salah ya, kamu yang buat ya. Jadi kita sudah berpihak kepada anak ini ya, kepada anak yang bungsu. Kemudian dirasa bahwa anak yang bungsu itu masih kecil dan sebagainya. Tetapi dengan cara memihak demikian, maka anak itu mulai merasakan perasaan yang tidak adil. Ya. Kalau anak mempunyai perasaan tidak adil, maka akan ada satu gangguan di dalam pengembangan akan jiwanya. Oke, baik. Jadi itu adalah hal-hal yang sangat penting sekali di dalam prinsip untuk menghindarkan pertengkaran daripada anak-anak. ya. Baik. Ya. Terima kasih banyak untuk pelajaran yang sangat baik ya. Jadi tadi ada Sangat-sangat baik. dua hal yang dibahas juga, bahwa kita harus menjadi pembimbing, jangan jadi wasit. Karena ini betul. bukan pertandingan olahraga. Betul. Iya. ya, ya, betul. Dan yang kedua ini yang menarik, yang mungkin seringkali kita lupa. Perlakukan anak itu secara unik, karena anak-anak itu tidak sama. Betul. Masalahnya banyak orang tua memperlakukan anak-anak itu sama rata. Padahal setiap anak punya keunikannya sendiri, itu betul sekali ya. Jadi terima kasih. Pembahasan yang telah dibawakan oleh pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara itu saya yakin sangat bermanfaat. Pelajaran untuk kita dan juga tentunya untuk para pemirsa. Iya. Ya. Baik. Kembali kami mengingatkan kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang telah dibawakan, ataupun ada persoalan rumah tangga yang ingin dimintakan solusinya, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda, ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Sesudah malam fajar merekah bersama Yesus, surga mulai, kerja telah usai, oh fajar mulia. Sesudah malam bahagia, sesudah malam tak ada awan, tak ada taufan menghancurkan. Hari bersuka, hari pujian, sesudah malam kesukaan. Sesudah
Kembali lagi dalam program Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Dan sudah masuk beberapa pertanyaan pendeta dan ibu pendeta. Saya akan langsung saja membaca pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya sebagai berikut. Bagaimana caranya agar lebih bersabar lagi yang mempunyai kakak yang selalu dibela terus-menerus? Sampai kadang saya suka menyendiri dan mencari ketenangan karena saya ini orangnya lemahan. Jadi selalu menangis. Mohon sarannya pendeta. Oh, lemahan ini maksudnya suka mengalah kali ya. Silakan pendeta, ibu pendeta. Maksudnya ini adalah ini anak yang bertanya. Supaya lebih bersabar katanya. Ya, lebih bersabar. Iya. Iya. Kakak Sepertinya yang ini si selalu adik ini. bela terus menerus. Si kakak dibela terus-menerus. Iya, betul. Iya. Ya, kesabaran itu dapat timbul kalau ada kasih sayang. Ya. Jadi kalau yang mengasihi akan kakak, mengasihi akan orang tua, maka itu akan menyebabkan dia akan tetap sabar. Jadi itu satu faktor pertama. Jadi memupuk akan kasih sayang. Oke. Yang kedua, ya, kesabaran itu menolong di dalam kita punya pengembangan tabiat. Ya. Jadi ingat Bapak, oh ini saya berguna ya untuk mempunyai kesabaran oleh sebab diperlakukan dengan tidak adil misalnya. Jadi ini kan dari segi anak ya. Yaitu apa yang harus dibuat supaya sabar. Ya, ingatlah bahwa kesabaran itu adalah ya, menguntungkan ya. Jadi itu faktor yang kedua, yaitu untuk pengembangan tabiat. Yang ketiga ialah bahwa tantangan yang terjadi di dalam keluarga, ya itu bisa menjadi sesuatu batu loncatan untuk menghadapi tantangan Dalam kemudian hari. Kemudian hari. Jadi kalau sudah biasa belajar sabar, ya maka dalam tantangan di masyarakat juga demikian ya. Jadi jangan langsung merasa bahwa itu suatu perkara yang negatif. Itu dari segi untuk supaya sabar. Kemudian satu perkara yang perlu diingat ialah kenapa sampai sang kakak selalu dibela. Ya. Apakah mungkin Anda yang berbuat salah? Ya, ya dengan sendirinya orang tua yang bijaksana tidak akan selalu membela satu orang. Itulah sebabnya kita sebutkan tadi untuk menghindarkan take sides, ya, yaitu memihak, ya. Namun, ya dari ini kita berbicara dari segi anak itu sendiri. Dari segi orang tua tidak boleh memihak. Tetapi dari segi anak, ya kalau seandainya dia selalu disalahkan, orang kakak selalu dibela, mungkinkah oleh sebab itu kesalahan daripada Anda? Jadi ini adalah waktu untuk introspeksi diri, ya ada sesuatu perkara yang mungkin ada harus perbaiki supaya jangan lagi dipersalahkan. Jadi mungkin itu 4. Bagaimana? Saya rasa juga itu bagus yang 4 itu, tapi perlu juga dikomunikasikan sebab mungkin orang tua tidak menyadari. Jadi kita komunikasikan. Sebenarnya paling bagus kalau ada open communication. Jadi anak ini bisa katakan, saya sering nangis karena saya rasa bahwa selalu mama dan papa itu selalu terus membela kakak itu. Apa yang saya harus lakukan? Karena saya merasa tersinggung. Jadi open communication. Kan orang tua tidak bisa salahkan sebab saya memakai prinsip I feel hurt. Saya rasa sedih. Saya sering nangis kena ini. Bagaimana? Jadi orang tua pun bisa terbuka atau sama-sama berbicara dengan kakak dan adik dan juga orang tua supaya sebab problem bisa diatasi kalau ada komunikasi yang jelas. Mudah-mudahan ini akan menolong adik yang menanyakan pertanyaan ini. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya pendeta dan ibu. Ya, mudah-mudahan mereka mendapatkan solusinya ya. Pertanyaan berikutnya, pada pendeta, saya anak tengah. Situasi saya saat ini, kakak dan adik saya sering berkelahi perkara masalah kecil. Dan mereka sering keluar kata-kata yang tidak pantas. Orang tua saya cuma bisa nangis. Kalau saya nasihatin adik, dia malah marah. Kalau saya nasihatin yang kakak, dia bilang saya nggak ngerti situasi dia.
Saya harus bagaimana pendeta? Wah, kasihan juga terjebak di tengah-tengah. Kasihan juga. Ya. Silakan pendeta dan ibu. Oke. Satu hal yang saya mau sebutkan ialah ya kata nasihat ya itu sering harus kita harus berhati-hati dengan kata nasihat ya. Sebab umumnya orang tidak suka untuk dinasehati ya. Jadi yang diperlukan oleh kedua belah pihak bukan nasihat ya, tetapi yang perlukan adalah pengertian. Oke. Jadi coba dengar kepada kakak ya, dengar kepada adik, kemudian biarlah mereka mendengar satu sama lain. Jadi Anda boleh mempunyai satu posisi yang sangat bagus, yaitu ya Anda Mediator, pertengahan. Jadi Anda sebagai orang tengah, jadi Anda coba dengar kenapa sampai ini bertengkar. Kakak itu punya pandangan itu bagaimana, dari segi dia itu kenapa. Kemudian dari segi anak yang ketiga, anak bungsu itu kenapa. Dengar, kemudian sama-sama dikomunikasikan. Kalau masing-masing mengerti satu sama lain, selesailah masalah. Ya. Jadi begini oleh sebab ya dia tersinggung oleh sebab ini. Oke. Nah, janganlah dibuat lagi jadi itu. kalau gitu adik bisa dengar ya rupanya ada sesuatu hal yang ini yang tidak tepat ya. Oke, tetapi saya ini ada kan tidak sengaja begitu. Oke lah. Jadi kalau sebab ini tidak sengaja, bagaimana? Apakah bisa memaafkan? Ya. Jadi lebih bagus Anda coba sebagai mediator yang netral, tidak perlu kasih nasihat, tetapi mencari solusi bersama-sama. Mengerti keadaan bersama-sama. Ya. Baik, terima kasih pendeta dan pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut. Apa boleh seorang kakak memukul tapi dengan alasan sayang? Contohnya, karena udah nakal sekali, akhirnya dicubit. Wah deh. Tapi kalau nyubitnya keseringan itu kekerasan dalam rumah tangga ya. Silakan pendeta. Oh, jawabannya tegas, nggak boleh. Sama sekali ingat, kita tidak boleh memukul anak, mencubit, kan sakit itu dicubit. Ini kan saya sering lihat orang tuh kalau anak itu lagi nggak ribut-ribut di gereja, mamanya datang pun cubit dia pelan-pelan. Aduh, kasihan. Jewer kupingnya. Itu sama sekali. Jadi akibatnya jadi benci gereja dia. Dia benci gereja dan benci sama orang tuh sampai nggak lupa sebab dia merasa dipermalukan. Jadi yang terbaik adalah itu saya katakan privilege yang diambil ya. Oke, kamu sudah nakal kayak gini ya. Nah sekarang kamu tidak bisa main-main sama orang itu. Kamu tinggal kalau misalnya dia di gereja dia nakal-nakal gitu, tarik anak itu keluar. Sekarang kamu duduk di auto. Kadang-kadang cuma 1 menit aja, tapi udah rasa lama kali kalau di auto 1 menit itu. Ini adalah kamu punya hukuman, tidak boleh. Habis hukuman itu kamu marilah kita sama-sama berdoa supaya kamu tahu kan kenapa kamu itu, karena kamu salah di gereja tadi ribut-ribut, tidak boleh ya. Jadi sekarang kita mari kita berdoa, dan kemudian kita sebagai orang tua jangan kita harapkan anak itu sebagai orang yang dewasa. Ambillah activities. Ada kan kegiatan-kegiatan mereka bisa lakukan di gereja, ya mereka kan pasti nggak bisa ngerti mengenai khotbah. Bagaimana? Jadi ribut lah. Kasih kegiatan, entah kasih untuk coloring, untuk kasih warna-warna buku, atau main puzzle, atau apa. Tapi ada kegiatan. Apa kegiatan? Kita punya gereja selalu dia ada satu rak tinggi semua buku-bukunya. Ada buku kegiatan untuk anak kecil, ada untuk puzzle, mungkin misalnya puzzle daripada Nuh atau puzzle daripada Yunus. Nah, itu mereka kerjakan waktu mereka orang tua dengar khotbah. Jadi kita bisa solve juga problemnya misalnya kalau mereka membuat kesalahan di dalam gereja. Jadi jangan kita mengharapkan mereka sebagai orang adult, jangan kita cubit, tapi kita memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Take the privilege out. Oke, sebab ini yang ditanyakan itu adalah seorang kakak boleh mukul siapa dia. Ya, hindarkan untuk memukul, sedangkan orang tua kita hindarkan untuk memukul, apalagi kepada kakak. Oke. Nah, sekarang Anda sebagai kakak ya melihat anak itu nakal, artinya nakal itu sebetulnya
kita harus lihat dari segi positifnya. Dia itu aktif, ya. Daripada gunakan kata nakal, katakan bahwa dia itu lari, ya. Jadi bagaimana caranya? Salurkanlah itu sifat lari-lari itu, ya, ataupun suka tidak bisa bergerak dan sebagainya. Itu adalah banyak perkara yang positif. Justru orang tua akan susah Kalau anaknya diam-diam kalau aja. anaknya diam-diam aja. Kalau anak diam-diam saja, artinya mungkin ada sesuatu yang salah, ya. Mungkin sakit. Ya, mungkin sakit. Tetapi kalau misalnya anak itu dia aktif dan sebagainya, tidak bisa untuk diam, iya, itu dalam masa perkembangannya dia masih belum bisa dapat mengontrol Kontrol diri. dirinya. Maka apa yang Anda buat? Ajalah, marilah lari sama-sama. Jadi bukannya pukul, tetapi Anda ajar untuk main bersama-sama, ya, kucing-kucingan. Sampai sekarang, ya, kadang-kadang saya main kucing-kucingan Sama cucu. sama cucu saya. Kejar-kejaran, oke? Ya. Jadi walaupun kami sudah cukup tua, tapi masih kejar-kejaran sama cucu. Lari-lari. Ya. Jadi salurkan itu, ya, yang disebut nakal tanda kutip, oke? Yaitu aktif, yaitu untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Ya. Baik, Oke. terima kasih banyak untuk jawabannya. Iya, tepat sekali ya. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Tapi emang kadang-kadang seorang kakak ini Nggak sabar. bukan hanya nggak sabar, kalau istilah orang Jakarta itu rese, ya. Oh, ini kesempatan nih buat cubit adiknya nih, nakal nih, wah, adiknya dikerjain. Padahal Iya, itu iya. dilarang sama sekali. Jadi, waduh, Iya. terima kasih. Tidak boleh. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Pendeta, kadang yang bikin hubungan kakak beradik itu rusak karena orang ketiga. Contohnya kakak ipar. Lantas kita sebagai adik bisa nggak ya nasihatin kakak ipar saya? Atau tunggu suaminya aja? Tapi kalau tunggu suaminya keburu makin banyak masalah, Pendeta. Oh, ini sudah dewasa Nah, kayaknya. ini ya. Udah dewasa. Ya. Sudah dewasa ini, sudah menikah ya. Silakan Pendeta dan Ibu. Ini sudah menikah. Sudah menikah. Iya. Kemudian ini sudah kita pernah membahas mengenai masalah in-laws Iya. problems, Iya. ya. Jadi saya harus berhati-hati dengan kata nasihat. Betul. Iya, menasehati. Umumnya orang nggak suka dinasehatin. Ya, jadi lebih bagus mengatasi sesuatu masalah dengan cara yang lain, yang lebih kreasi. Ya. Kemudian kalau mau coba menasehati, ya, maka bukannya Anda yang berbicara kepada kakak ipar, tetapi Anda berbicara kepada kakak kandung sendiri. Anda sendiri, dan biarlah ia, ya, Yang menyampaikan. yang menyampaikan, tetapi juga harus dengan bijaksana. Ya, Jangan tuduh, tapi jangan menuduh kemudian. memakai I statement. Ya, hindarkan untuk sesuatu hal yang coba mencampuri akan orang lain, ya. Sebab ipar itu berbeda dengan kakak, Ya. ya. Jadi kalau ipar itu kan sebetulnya dia menjadi kakak ipar oleh sebab Married dia sama- mereka dengan ada punya kakak, ya. Jadi itu adalah satu unit sendiri. Ya, ya. Jadi satu unit sendiri. Jadi Anda tidak boleh mencampur urusan dia. Misalnya anaknya nakal, kemudian Anda langsung kasih nasihat kepada kakak ipar, ya, itu tidak tepat. Ya, Anda bisa berbicara kepada Kakak sendiri. kakak sendiri dan kakak sendiri yang berbicara kepada kakak ipar. Jadi Anda kalau misalnya coba memberikan nasihat kepada kakak ipar, maka Anda membuka satu konflik, ya. Ya bagus kalau kakak ipar itu adalah orang yang dewasa, Yang bisa cara menerima. berpikir, bisa menerima. Namun umumnya, ya, orang nggak suka dinasehatin. Ya. Jadi lebih tepat kepada ini, ya, kakak, tetapi juga dengan cara bijaksana, ya. Misalnya saya lihat ada sesuatu masalah dengan anak ini, ya, bagaimana kalau kita coba saling mengingatkan, ya, untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi Anda tidak memberikan nasihat kepada kakak ipar, tetapi membuka jalan, ya, bagaimana supaya masalah itu dapat teratasi. Ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan berikut.
tips yang pendeta berikan berlaku untuk anak yang masih kecil untuk bisa dibina. Beda dengan saya, pendeta. Mungkin saya rasa didikan orang tua yang dulu tidak sama dengan yang sekarang. Saya dengan saudara saya perang terus. Apalagi sudah punya pasangan Waduh. masing-masing. Oh, bukan hanya Ukraina dan Rusia yang perang ya. Mereka juga perang ini. Ya. Apalagi sudah punya pasangan masing-masing. Untuk 1-2 kali mungkin saya bisa bersabar. Tapi kalau sudah berkali-kali, saya juga pengen hidup senang. Jadi saya memutuskan tidak menghubunginya lagi. Oh, mungkin hidup senang dan tenang ya. Sehingga dia tidak menghubungi lagi kakaknya ini. Lalu bagaimana menurut pendeta tentang keputusan saya ini? Wah, silakan pendeta nih pendeta. Dia tidak hubungi lagi nih saudaranya ini. Ya, sudah perang dingin ini jadinya. Betul. Sudah kalah di Saya Rusia dan percaya, Ukraina ini kayaknya. ya, hubungan suami istri, ya kakak adik itu haruslah hubungan yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Kemudian kita tahu bahwa ada suatu keterbatasan, ya, dan mungkin ada suatu kecurigaan, ya, oleh sebab hal-hal tertentu. Misalnya ada satu persaingan, masing-masing mau mendapatkan kasih sayang daripada orang tua Anda, ya, atau dari mertua dan sebagainya, ya. Jadi oleh sebab persaingan, jadi masing-masing mau menunjukkan power, ya, yaitu adanya satu kuasa, ya. Jadi Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Mazmur 119, ayat 105. Baik, kami dari seluruh kru Hope Channel Indonesia mohon maaf oleh karena ada gangguan teknis di studio kami, sehingga acara ini sempat terganggu, dan saat ini sudah kembali lagi, puji Tuhan. Dan kita akan kembali menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom Om dan Pendeta dan Ibu Pendeta. ya, Masih ada ya. kami masih Di depan tepat. komputer. Ya, mohon maaf ada gangguan teknis di studio Jakarta. Mungkin Pendeta dan Ibu Pendeta boleh melanjutkan menjawab pertanyaan yang sudah sempat dijawab tadi. Silakan Pendeta Ibu Pendeta. Baik, tadi pertanyaan yang terakhir adalah mengenai masalah Dia memutuskan hubungan dengan Iya, hubungan untuk tidak mendengar, artinya tidak berhubungan dengan kakaknya oleh sebab selalu bertengkar. Iya. Ya, baik, pemecahan yang terbaik yang kami anjurkan adalah supaya tetap mengasihi, dan kalau kita mengasihi akan seseorang maka itu akan menolong kita sendiri dan juga menolong orang lain. Jadi daripada memutuskan hubungan, artinya adanya satu konfrontasi, iya. Tetapi kalau misalnya tetap mengasihi, misalnya memberikan hadiah, iya, datang dari luar negeri, memberikan coklat ataupun memberikan makanan, ya, kepada sang kakak, ya, maka dengan kasih sayang yang diberikan, maka itu akan menyebabkan keadaan yang lebih baik, ya. Jadi bagaimanapun akan sikap orang tersebut, kita harus tetap untuk mengasihi. Ya. Baik. Memang lebih bagus. Memang ini seperti sukar-sukar sulit. Nah, kalau orang Medan bilang sukar-sukar sulit mempraktekannya pendeta-pendeta, tapi memang kita seperti menaruh bara kalau bahasa Alkitab ya. Menaruh bara di atas kepalanya dengan berbuat baik ya. Ya. Ya, Betul. Jadi kasih es supaya jangan lebih panas lagi. Betul. Oke. Nah, bagaimanapun gunung es yang tinggi, tetapi kalau dapatkan air hangat makin lama makin lumer. Iya. Betul. Amin. Iya, jadi dengan kebaikan lah semuanya ya. Iya, betul. Akan kembali lebih damai. Pertanyaan berikutnya, anak saya bisa dikatakan jarang sekali berantem. Wah, luar biasa. Apa karena usia mereka yang berbeda 7 tahun sehingga sang kakak lebih bisa mengayomi adiknya? Iya, bisa jadi. Gimana pendeta? Apakah begitu? Silakan pendeta dan ibu. Jadi
kalau jarang bertengkar Wah, baguslah. bagus sekali, bagus sekali. Puji Tuhan ya. Jadi bukan hanya oleh sebab kakaknya Lebih bisa tua. mengayomi, tetapi oleh sebab mungkin orang tua telah memberikan Contoh yang baik. contoh yang baik, kasih sayang. Jadi banyak faktor yang menyebabkan anak-anak tidak bertengkar ya. Jadi kalau seandainya anak-anak kita yang tidak bertengkar, kita tidak usah susah ya. Nah, puji Kita harus Tuhan. bersyukur. Berkat itu. Dan biarlah anak-anak itu boleh bertumbuh dengan baik untuk saling mendukung dan menolong satu sama lain. Ya. Baik, terima kasih pendeta dan pendeta. Jadi memang menarik di sini. Jadi memang karena faktor perbedaan 7 tahun itu mungkin ya pendeta dan pendeta, karena mungkin jadi satu mungkin ada pasangan-pasangan muda yang berpikir, oh kalau gitu biar kita punya anak bedanya 7 tahun aja lah supaya jangan berantem mereka. Apa bisa begitu atau bagaimana nih pendeta? Dan Ibu pendeta? Saya sebutkan itu hanyalah salah satu faktor, oke. ya, salah satu faktor. Sebab kalau orang tua tetap selalu bertengkar, ya, maka anaknya mau beda berapa tahun juga akan suka bertengkar. Sebab mereka belajar dari orang tua. Ya. Jadi salah satu faktor mungkin oleh sebab orang bedanya 7 tahun, jadi anak kakaknya lebih mengerti akan adiknya, ya, dan lebih bersifat mengalah, ya. Itu adalah ada faktor yang ikut mendukung, tetapi kembali bukan hanya satu-satunya penyebab. Ya. Ngomong-ngomong, saya tidak lihat ini disiarkan ya. Yang disiarkan itu programnya yang lain, belum muncul ini di TV-nya. Oh ya, sudah disiarkan langsung di YouTube dan juga Facebook pendeta dan Ibu pendeta. Sudah tampil, iya. Oh begitu. Iya. Sudah, Oke. sudah kembali. Sudah kembali ya. Ya, mungkin bisa Oke. di-refresh. Mungkin juga informasi kepada para pemirsa yang mungkin baru kembali join. Mungkin YouTube-nya dan Facebook-nya bisa di-refresh. Jadi mungkin keluar dulu dan masuk kembali. Ya, itu nanti akan dapat siaran langsung Obsesi Hati yang sempat terpotong tadi. Ya, oleh karena gangguan teknis di studio. Baik, pendeta, kita akan lanjutkan pertanyaannya. Baik, pertanyaan berikut. Bagaimana mengatasi kecemburuan kakak adik? Karena anak saya sering sekali cemburu satu dengan yang lain. Oh, ini biasa masalah pemberian yang berbeda ya. Silakan pendeta nih, pendeta. Oke. Seperti yang kita pelajari tadi, iya, bahwa untuk menghindarkan kecemburuan maka orang tua harus bersifat adil. Ya. Oke. Jangan ada favoritism. Tidak memihak, ya. Kemudian kalau Anda memberikan hadiah, maka hadiah itu harus sama, ya, lebih kurang sama, mungkin hanya berbeda sesuai dengan kesukaan anak. Berikan boneka misalnya, sama-sama boneka, tetapi yang satu mungkin merah, artinya yang satu biru, sesuai dengan kesukaan daripada anak tersebut. Maka mereka tidak akan cemburu. Kecemburuan itu terjadi bahwa merasa satu orang itu lebih dikasihi daripada yang lain. Jadi kalau Anda tidak memberikan, tidak membedakan akan kasih sayang, maka tidak perlu akan ada kecemburuan. Oke. Terima kasih banyak. Baik, iya. Benar-benar sekali ya jawabannya ya. Pertanyaan berikutnya. Saya sangat mengasihi anak-anak saya. Ada 3 orang. Tapi anak saya yang tertua sering bilang ke saya kalau kami orang tuanya memanjakan si bungsu. Padahal sebetulnya nggak seperti itu. Kami sayang kepada mereka bertiga. Si bungsu ini masih usia balita dan kakak-kakaknya sudah duduk di SD. Jadi otomatis kita lebih banyak memperhatikan si bungsu. Apakah ini salah? Silakan pendeta dan Ibu. Oh ya, ini adalah tidak salah dan Anda bisa sampaikan kepada kakak-kakaknya Yang sudah duduk di yang SD. sudah di SD, Yang ya, sudah mandiri. ya kan, adik ini kan masih kecil, ya, jadi mau tidak mau perlu perhatian yang lebih banyak, ya. Jadi orang tua selamanya mengasihi semua anak, tetapi kalau anak itu sakit, kan dia memberikan perhatian kepada anak yang lebih sakit.
Ya. Jadi itu adalah satu perkara yang otomatis. Iya. Jadi tetapi anak yang besar Harus ya, lebih punya harus- pengertian. harus diberikan bimbingan dan coba juga diajar bagaimana supaya mereka dapat mengasihi akan adik-adiknya. Ya. Jadi untuk mengasihi akan adiknya, ya Dikasih waktu untuk dikasih mereka jaga untuk pada menjaga adiknya. adik dan sebagainya. Jadi mengetahui bahwa mereka itu mengembangkan akan kasih sayang kepada adiknya dan tidak merasakan bahwa itu adalah sesuatu hal yang akan menimbulkan satu kecemburuan. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut. Nah, ini cukup prihatin sih ya. Keluarga saya adalah keluarga kurang mampu. Akibatnya peralatan di rumah sangat terbatas. Salah satunya meja belajar. Anak-anak saya sering bertengkar untuk memperebutkan meja belajar ini pada saat mereka belajar. Sebenarnya bagus ya. Tapi karena ada pertengkaran jadi nggak bagus. Karena mereka sangat semangat belajar ini kalau saya lihat. Mohon nasihatnya Pendeta dan Ibu untuk mengatasi masalah ini. Thanks. Wah, gimana ini Pendeta dan Ibu Pendeta? Caranya ya atur waktu saja, ya. Jadi meja belajar ini ya dalam waktu 24 jam, mungkin anak yang lebih besar harus misalnya gunakan itu dengan lebih pagi sebab dia sudah bisa Bangun pagi. bisa bangun pagi ya. Diatur waktu ya sesuai dengan jamnya ya. Dengan demikian maka anak itu bisa menggunakan meja belajar ya sesuai dengan jadwalnya. Itu adalah sesuatu Solusi. Solusi yang kedua, jadwal itu bisa juga menjadi satu hal yang lebih fleksibel tergantung kepada apa yang akan dipelajari. Misalnya ya untuk mengerjakan soal-soal perlu meja belajar. Tapi Tetapi untuk kalau untuk membaca membaca ya dia bisa duduk di sofa misalnya. ya, biasa ya. Jadi coba orang tua harus cukup mengerti apa yang sedang anak-anak itu kerjakan ya. Oh, ini dia perlu sedang melukis ya, perlu meja belajar ya. Tetapi ini sedang membaca, biarlah dia di meja di sofa ya. Jadi dengan pengaturan jadwal meja ataupun juga kegiatan daripada apa yang dipelajari, maka akan terhindar akan memperebutkan meja belajar. Terima kasih solusinya Pendeta dan Ibu. Dan ini juga mungkin solusi ini bisa berlaku juga untuk barang yang mungkin suka diperebutkan ya, atau misalnya Karena terbatas di rumah itu karena ya. terbatas di rumah. Mereka mau aku mau. Oh, jadi memang solusinya adalah memberikan waktu. Schedule ya. Jadwalnya pagi si kakak yang pakai, siangnya si adik mungkin begitu ya. Iya, baik sekali solusinya. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya. Anak saya ada 2 orang dan si adik suka ngambek karena kakaknya sering sekali menyuruh-nyuruh dia. Dek, tolong ambilkan minum kakak ya. Dek, ambil ini, ambil itu, dan lain-lain. Bagaimana arahan kita dari orang tua supaya si kakak tidak menyuruh-nyuruh adiknya terus, tapi saling mengasihi? Terima kasih. Silakan Pendeta dan Ibu. Oke. Orang tua perlu memberikan Contoh. bimbingan ya bahwa setiap orang harus belajar untuk bekerja, melayani. ya. Jadi daripada menyuruh, tetapi biarlah Dia melayani. ya. Jadi apa yang dia bisa buat ya. Jadi dalam satu diskusi, artinya bagus kalau selalu ada kesempatan untuk berbakti bersama-sama ya. Kemudian masing-masing punya pembagian kerja ya. Sebentar ini yang memimpin menyanyi, yang lain untuk membaca ayat dan sebagainya. Maka dengan cara demikian maka anak itu tahu akan tanggung jawabnya. Kemudian dalam masa seperti itu sesudah kebaktian misalnya baru saling merundingkan ya, Dek ya kira-kira bijaksana atau tidak ya, atau mungkin kepada si kakak ya.
kakak bijaksana atau tidak untuk selalu menyuruh akan ini ya. Bukankah kita semua juga harus belajar untuk bekerja, melayani, untuk melayani ya. Jadi dengan berbagai macam petunjuk dan bimbingan tersebut, maka anak yang kakak itu yang dewasa pun mengetahui bahwa tidak bijaksana untuk selalu meminta kepada adiknya untuk melayani dia. Dia pun harus siap untuk melayani. Tapi terus terang saya katakan, anak-anak itu belajar dari orang tua, model dari orang tua. Saya pernah tahu satu pasangan di mana istrinya selalu minta suaminya itu sebagai pesuruhnya, ambil ini, dan kasar sekali. Dan suaminya ikut aja, iko kata orang Manado bilang. Jadi supaya aman dan sentosa. Jadi anaknya belajar dari situ. Oh begitu rupanya. Kita main suruh-suruhan. Jadi ingatlah supaya orang tua terutama sebelum mengajar anak untuk melayani, dia sendiri harus melayani. Children learns by modeling. Iya, Jadi betul sekali ya. saya selalu ingat ini kalau pendeta dan ibu pendeta selama kita menjadi host obsesi hati ada dua quote ya. Children learns by modeling dan open communication. Saya akan selalu ingat itu. Ini kayaknya dua quote ini penting dalam rumah tangga. Jadi penting. sebenarnya istilahnya kalau orang ujian ingat aja dua quote ini. Open communication dan children learns by modeling. Luar biasa. Tapi sayangnya waktu kita sudah habis nih pendeta dan ibu pendeta. Ya, jadi silakan pendeta Kuntara untuk berikan closing statement-nya. Kita merindukan anak-anak yang bertumbuh dan baik dan akur dan tidak berantem. Untuk itu orang tua harus menjadi teladan di dalam memberikan teladan di dalam kasih sayang. Orang tua tidak boleh pilih kasih. Orang tua harus menolong anak-anak itu menyelesaikan akan masalah mereka, yaitu dengan mengajak anak itu ambil keputusan, menyelesaikan masalahnya dari kecil. Dengan demikian maka anak itu bertumbuh dan menjadi sahabat satu sama lain dan saling mendukung satu sama lain. Hindarkan satu sifat yang pilih kasih. Itu harus dihindarkan sama sekali sejauh-jauhnya. Tetapi semua dikasihi, tetapi biarlah mereka mempunyai satu komposit, kalau ada kompetisi tetapi yang positif, yaitu sesuai dengan bakatnya, dibimbing untuk saling bersama-sama berkembang untuk mencapai sesuatu perkara yang positif. Jadi dengan bimbingan-bimbingan daripada orang tua, maka anak-anak ini akan menghindarkan masalah pertengkaran, berantem apalagi. Jangan ingat, tidak boleh menggunakan pukul. Jadi harus jelas itu peraturan itu. Tidak boleh memukul, tidak boleh berteriak, tetapi perlu untuk saling memberikan semangat satu sama lain. Terima kasih banyak ya. Kami mengundang Pendeta Jonathan Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur oleh sebab Tuhan telah memberikan kepada kami keluarga dengan anak ataupun cucu, kiranya ini boleh menjadi suatu berkat juga kepada semua pemirsa sekalian. Biarlah Yesus boleh hadir dalam rumah tangga, sebab kami percaya lebih dekat kami kepada Yesus, kami akan lebih dekat satu sama lain. Dan anak-anak pun dapat bertumbuh untuk takut akan Tuhan, mencintai akan Tuhan, dan siap untuk melayani Tuhan dan melayani satu sama lain. Dan berkati semua rumah tangga pemirsa, di mana semuanya penuh dengan kebahagiaan, yang melambangkan suasana surga. Terima kasih Engkau dengar doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih pendeta dan pendeta untuk pembahasannya pada malam hari ini ya. Sampai jumpa Senin depan di episode berikutnya. Bye-bye. Tuhan memberkati. Bye-bye. Sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa Hope Channel Indonesia menyiarkan secara langsung program-program yang menarik setiap hari Senin hingga hari Sabat. Jadi pastikan bahwa saudara-saudara tetap mengikutinya. Bila Anda mempunyai topik pembahasan untuk obsesi hati, Anda mempunyai problem atau rindu mendengarkan satu topik yang belum ada dibahas sebelumnya, silakan mengirimkan usulan Anda agar dapat dibahas pada episode obsesi hati berikutnya.
Dan apabila para pemirsa di rumah ingin menyaksikan kembali episode Obsesi Hati sebelumnya, silakan masuk ke YouTube channel Obsesi Hati. Dan di sana Anda dapat memilih episode apa yang Anda ingin saksikan kembali. Anda juga bisa menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui website kami di hopechannel.id, dan dapat juga melalui aplikasi yang saudara bisa unduh atau download di Play Store atau App Store untuk menyaksikan acara-acara dari Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Baik, demikian acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa setia Hope Channel Indonesia. Walaupun sebelumnya kami mohon maaf ada sedikit gangguan di tengah acara tadi. Jadi saudara, kalau ingin melihat episode pada malam hari ini mengenai anak berantem secara lengkap, saudara boleh masuk ke YouTube channel daripada Obsesi Hati, dan saudara akan melihat episode kali ini tanpa adanya gangguan dari awal hingga akhirnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemirsa Hope Channel yang telah menyaksikan dengan setia dari awal hingga akhir acara ini. Juga secara khusus kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang telah membawakan pembahasan yang luar biasa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Pendeta dan Ibu Pendeta berserta keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja keras untuk agar terlaksananya acara ini pada malam hari ini dengan baik dan lancar. Saksikan terus siaran Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda, satu tujuan, satu harapan. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Tuhan memberkati kita.